bagaimana cara migrasi dari pola tarif lama ke pola tarif baru. Ini adalah topik yang akan kita bahas dalam video kali ini, dan bahasan ini dikhususkan untuk mereka yang sudah menggunakan SIM RS Clicmedik, sudah menerapkan pembayaran atau menerapkan billing pasien dengan SIM RS Clicmedik, di mana sebelumnya sudah menerapkan dengan pola tarif lama. Ini perlu saya bahas karena saya ingin menjelaskan bahwa sekarang SIM RS Clicmedik sudah menerapkan pola tarif baru yang pola tarifnya itu lebih dinamis, lebih fleksibel dan mengakomodir berbagai pola tarif yang ada di rumah sakit. Apakah itu rumah sakit dengan menerapkan kelas tarif hanya dengan 5 kelas tarif, 6, 7, dan lain-lain. Oke, kita lanjut bahasan kita. Langsung ke pokok bahasan, yaitu bagaimana caranya. Ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan untuk proses migrasi ini. Ada beberapa catatan ya. Apakah semuanya harus migrasi atau seperti apa? Oke, di sini saya akan login dulu. Kita menggunakan modul accounting ya, modul keuangan untuk proses migrasi. Dimana kita tahu bahwa pencatatan item atau komponen tarif itu kan kita gunakan menu master data tarif. Nah, jadi proses migrasi dari pola tarif lama ke pola tarif baru pun tetap kita menggunakan menu yang sama, yaitu master data tarif. Nah, apakah semua item tarif yang sudah pernah disusun itu harus kita ganti, kita susun ulang, atau seperti apa? Coba teman-teman perhatikan. Pada prinsipnya, item atau komponen tarif itu dibedakan menjadi dua, yaitu item atau komponen tarif untuk layanan rawat jalan, dan satu lagi item tarif yang nantinya diterapkan untuk layanan rawat inap. Di mana perbedaannya? Perbedaannya seperti ini. Untuk rawat jalan itu bisa dikatakan layanannya tidak ada kelas, tidak dibedakan menurut kelas. Artinya bahwa kalau ada pasien BPJS, walaupun dia secara haknya memiliki kelas rawatan 1 atau 2, tapi pada saat dia berobat ke layanan rawat jalan seperti poliklinik atau IGD, maka kelas rawatan ini tidak berlaku. Artinya semua pasien dengan semua hak kelasnya menurut asuransinya masing-masing tidak diberlakukan pada saat dia berobat pada tingkat rawat jalan. Dan hak kelas itu artinya baru berlaku kalau dia berobat di layanan rawat inap. Nah, ini perlu saya sampaikan supaya teman-teman juga paham apakah semua tarif lama itu perlu kita migrasi atau perlu kita pindahkan. Nah, ini penting untuk dipahami dulu. Nah, saya mau jelaskan seperti ini. Ini salah satu susunan item atau komponen tarif yang sudah dibuat dari salah satu rumah sakit. Kira-kira susunan seperti ini ya. Di sini dibuat ada tarif rawat jalan, kemudian tarif rawat jalan diurai ada biaya pendaftaran, biaya kartu berobat, kemudian biaya konsultasi ke dokter umum, ke dokter gigi, spesialis, subspesialis. Kemudian mereka membuat lagi subheader namanya poligigi. Di bawah poligigi ada rincian tarif untuk tindakan yang dilakukan di poligigi, yaitu contohnya ada apek, reseksi, kemudian aspirasi biopsi, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah, di sini juga udah disusun ada subheadernya poli anak, kemudian dirinci juga di poli anak dilakukan udah dirinci item tarifnya seperti imunisasi, HBO, injeksi IV, IM, SC, IC, kemudian tindik, skin test, dan lain-lain. Di sini juga ada poli kandungan. Nah, ini sepintas kalau kita lihat sudah sangat rapih ya, sudah sangat rapi. Poli gigi itu juga bagian dari rawat jalan, kemudian poli anak juga bagian dari rawat jalan, dan susunannya menurut saya sudah sangat rapi. Nah, apakah pola tarif lama yang seperti ini perlu kita rubah? Nah, di sini yang saya perlu sampaikan. Sebagaimana saya jelaskan di awal tadi bahwa rawat jalan itu kan nggak ada perbedaan kelas ya. Artinya nggak ada rawat jalan kelas 1, rawat jalan kelas 2 itu tidak ada. Sehingga jika pola tarifnya sudah disusun rapih seperti ini,
maka menurut saya ini tidak perlu dirubah. Ini tidak perlu dirubah, tidak perlu disusun ulang, dan bisa dipertahankan untuk diterapkan ke pola tarif baru. Itu tadi, kenapa? Karena rawat jalan itu tidak ada kelas rawatan, sehingga semua item atau komponen tarifnya sudah cukup satu nama seperti ini. Kan di sini apek reseksi ini nggak ada dibilang apek reseksi kelas 1, angkat wire misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga nggak ada, karena memang di rawat jalan itu tidak ada kelas. Sehingga kesimpulannya, jika sudah disusun rapih seperti ini, maka item atau komponen tarif yang lama masih bisa digunakan untuk diterapkan ke pola tarif baru. Itu. Cuma nanti yang harus kalau item atau komponennya kita pertahankan, ada satu hal yang memang teman-teman harus input ulang. Apa itu? Tarifnya, nilainya. Kenapa harus diinput ulang? Karena seperti yang saya bilang, karena memang saat ini secara strukturnya sudah berbeda. Secara item atau komponen untuk rawat jalan seperti ini bisa dipertahankan. Nah, proses untuk migrasi dari pola tarif lama ke tarif baru itu cenderung dilakukan untuk item tarif atau komponen tarif yang sifatnya di layanan rawatan, seperti di rawat inap. Coba kita lihat di sini. Ini kalau kita scroll agak lama, coba kita filter saja, cari yang tarif rawat inap ini. Ini saya klik rawat inap. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada bagian tarif rawat inap, di sini ada ganti verban kelas 3. Ada kelas 1 ibu, kelas 2 ibu, kelas 3 ibu, kelas 2 anak. Artinya item yang sama, komponen tarif yang sama didaftarkan atau diketik berulang-ulang hanya karena untuk mengakomodir perbedaan kelas. Dan inilah pola tarif lama. Kelemahan di pola tarif lama adalah pada saat kita ingin menyusun tarif yang sama cuman dibedakan menurut kelas, kita harus mengetik berulang sebanyak kelas rawatan yang ada. Contohnya lagi seperti ini. Ini ada biaya visit dokter umum kelas 1, visit dokter umum kelas 2, visit dokter umum kelas 3. Sama-sama tarif untuk visit dokter umum, tapi harus diketik sebanyak 3 kali, 1, 2, dan 3, karena hanya untuk mengakomodir kelas rawatan. Itu pola tarif lama ya. Nah, kalau di pola tarif baru, idealnya ini cukup 1 kali ditulis, yaitu apa? Visit dokter umum. Itu aja. Tidak ada kita sebut kelas lagi. Nah, nanti untuk merinci berapa biaya di kelas 1, berapa biaya visitnya di kelas 2, berapa yang di kelas 3, itu baru di bagian rincian tarifnya. Jadi item atau komponen tarifnya cukup 1, rincian tarifnya bisa banyak sesuai dengan kelas tarif yang diterapkan di masing-masing rumah sakit. Nah, kalau kesimpulannya jadi begini. Kalau ternyata susunan pola tarif lama yang kita buat sudah dipecah-pecah menurut kelas, berarti kelompok tarif yang seperti inilah yang perlu kita susun ulang untuk di pola tarif yang baru. Nah, itu. Cuman pertanyaan saya seperti ini. Bukan pertanyaan sebenarnya, untuk menegaskan ya. Tapi kalau faktanya misal susunan tarif dengan mengurai kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti ini belum pernah diterapkan untuk transaksi pasien, belum menghasilkan billing gitu, maka seharusnya ini bisa kita hapus dan kita ketik ulang. Jadi perlu diperhatikan ya, teman-teman tinggal pastikan jika item atau komponen tarif rawat inap yang disusun seperti ini, diurai menurut kelas-kelas seperti ini, dan ini belum pernah digunakan untuk transaksi pembayaran pasien, artinya memang baru sebatas disusun dan belum pernah digunakan, maka cara yang teman-teman bisa lakukan cukup ini dihapus lalu kita susun ulang. Susun ulang menjadi satu-satu bahasa aja. Contohnya gini, visit dokter umum cukup 1. Kemudian di sini visit dokter visit dan konsultasi dokter spesialis cukup 1 saja tanpa menyebutkan kelas 1, kelas 2. Cuman kalau kondisinya ternyata rincian-rincian tarif ini
sebelumnya sudah pernah diterapkan untuk transaksi billing pasien atau transaksi pembayaran pasien, maka tidak boleh dihapus, melainkan ini harus kita disable atau kita nonaktifkan supaya riwayat transaksi lama nanti tidak hilang atau tidak lost link. Itu caranya. Jadi nanti tinggal teman-teman pastikan kondisinya di rumah sakit. Jika semua item atau komponen tarif yang sudah pernah disusun seperti ini polanya, mengurai dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti ini, dan ternyata belum pernah digunakan, maka kesimpulannya hapus dan kita susun ulang. Tapi jika ternyata sudah pernah digunakan untuk transaksi pembayaran pasien atau transaksi billing pasien, maka nggak boleh dihapus. Solusinya adalah kita sembunyikan atau kita nonaktifkan, atau istilah lainnya mungkin kita disable, lalu kita susun ulang dari awal. Bagaimana cara mendisable-nya? Cara mendisable-nya seperti ini. Kalau ini kan semuanya sudah diurai, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 nih, dan ini jelas terkesan sangat tidak rapih ya kalau model pola lama. Nah, cara mendisable-nya supaya sekaligus tidak satu-satu, cukup teman-teman klik pada baris tarif rawat inap. Artinya semua sub tarif yang ada di bawah tarif rawat inap akan terdisable atau akan nonaktif. Nah, apa dampaknya nanti kalau sudah nonaktif? Dampaknya adalah tarif ini tidak akan dapat digunakan lagi oleh ruangan. Artinya teman-teman di ruangan kalau mau melihat atau menggunakan tarif ini sudah tidak bisa lagi. Bukan dihapus ya, dinonaktifkan. Itu. Coba kita tes ya, kita akan menonaktifkan tarif rawat inap. Ini saya klik, kemudian saya klik menu disable. Oke, di sini akan keluar pertanyaan disable header tarif. Yakin Anda akan mendisable atau menonaktifkan grup tarif rawat inap? Jika yakin, kita klik tombol yes. Nah, secara otomatis semua rincian tarif yang ada pada kelompok rawat inap itu sudah tidak tampil lagi di sini. Dan itu juga secara otomatis teman-teman di ruangan atau di bagian kasir tidak bisa juga melihat rincian tarif ini. Gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau saya mau melihat semua item atau komponen tarif yang sudah dinonaktifkan? Caranya tinggal seperti ini. Pada kotak pencarian ini kita ketik view tarif non-aktif, lalu kita enter. Nah, ini dia. Di sini langsung di headernya keluar master data tarif non-aktif. Di sini juga sama, master data item tarif non-aktif. Ini tarif yang sudah kita nonaktifkan tadi. Jadi ini tidak dihapus, cuman tidak aktif aja. Ini statusnya kan sudah X semua kan, gitu. Ini kalau kita lihat di sini sudah nggak ada lagi gitu. Rawat inap sudah tidak ada lagi. Jadi kalau teman-teman misal mau, di yang bagian lain ada juga sudah dirinci menu kelas. Kita tes misalnya yang kamar operasi. Nah, kamar operasi juga sama ternyata kondisinya. Pola tarif lama juga dipecah-pecah menurut kelasnya. Ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. Di sini gitu juga. Ruang recovery kelas 3, kelas 2 atau isolasi. Nah, seperti ini sudah tidak efektif lagi. Tapi apakah langsung dinonaktifkan seperti yang saya bilang tadi? Pastikan dulu. Kalau faktanya susunan tarif lama ini memang belum pernah digunakan sama sekali, tidak perlu dinonaktifkan. Dihapus saja, lalu kita susun ulang. Itu ini tinggal kita delete aja, lalu nanti kita susun ulang. Berarti semuanya kita hapus itu. Dengan syarat tadi, belum pernah digunakan untuk transaksi. Tapi kalau faktanya memang sudah pernah digunakan untuk transaksi pembayaran atau untuk billing pasien, berarti nggak boleh kita hapus. Lalu bagaimana? Kita nonaktifkan. Klik lagi kamar operasi, kemudian kita klik tombol disable, yes, maka hilang di sini. Nanti kalau kita buka di sini yang master data tarif nonaktif gitu kan, nanti sudah muncul di sini yang, nah ini dia yang tadi kamar operasi. Dan di master data tarif di sini udah nggak muncul lagi. Sudah hilang dari sini dia. Itu. Oke. Selanjutnya, kalau sudah kita disable seperti ini, lalu kita mau menyusun ulang misal, berarti ya kita harus buat nama yang sama lagi gitu. Dari pertama gitu.
Tapi bukan dari sini ya, dari master data tarif. Berarti saya buat lagi dari awal, buat kelompok tarif. Dan di sini secara kode sudah berbeda ya. Di sini langsung dimulai dari kodenya 18, sedangkan yang lama di sini tarif rawat inap diawali dengan kode 12. Nah, jadi ini tidak digunakan lagi. Kita tes buat kelompok tarif, misal tarif layanan rawat inap misal. Oke, di sini mau buat kelompok lagi, kita pilih no dulu, kita mau lihat hasilnya. Nah, di sini sudah keluar kan tarif layanan rawat inap. Kalau kita pilih sudah keluar kelompok tarifnya, rinciannya belum ada. Nah, rinciannya baru di sini kita susun. Bagaimana menyusunnya? Coba perhatikan yang pola lama. Rawat inap. Di sini kan ada ganti verban kelas 3. Berarti nanti kalau kita memang ada item tarif yang sama, kata kelas 3-nya kita nggak perlu sebutkan, tapi cukup ditulis seperti ini. Kita klik di sini, tambah tarif, langsung kita buat ganti verban tanpa menyebutkan kelas 3. Nah, apakah sebagai header tarif? Bukan. Kemudian ini masuk ke biaya mana, misal prosedur non bedah misal. Untuk yang ini teman-teman bisa lihat video sebelumnya ya, saya sudah jelaskan tentang ini. Ini misal per tindakan. Oke, ini kode ICD atau tindakannya. Kalau tahu, memang kalau ada kode ICD-nya diisi ya, kalau nggak ada abaikan saja. Ini masuk ke pendapatan mana, misalnya pendapatan rawat inap. Oke, mau isi lagi, kita pilih dulu supaya kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini seperti ini sekarang. Ini yang versi baru ya, pola tarif baru seperti ini, ganti verban tanpa menyebutkan kelasnya. Sedangkan yang pola tarif lama yang sudah kita nonaktifkan, yang ini masih menyebutkan. Gitu juga nanti kalau teman-teman mau menyusun yang visit dokter umum. Kalau di sini kan dirinci visit dokter umum kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nanti kalau teman-teman ingin menyusun di pola tarif baru cukup seperti ini. Saya klik di tarif rawat inap, visit dokter umum. Udah seperti ini. Tidak perlu ada kata-kata kelasnya lagi. Kemudian ini masuk ke biaya konsultasi. Kemudian per visit misal. Ini tarif dokter iya. Kemudian kode ICD-nya kalau memang ada, kalau nggak ada abaikan. Masuk ke pendapatan rawat inap juga misal. Yes, saya mau isi lagi. Nih coba teman-teman perhatikan, sudah masukkan visit dokter umum. Gitu juga kalau kita mau buat biaya visit dokter visit dokter dan konsultasi misal. Konsultasi visit dokter spesialis misal. Nah, kalau yang pola tarif baru, ingat kita nggak perlu menyebutkan kelasnya. Cukup seperti ini. Ini masih sama. Nah, kalau nanti ada dokter subspesialis boleh juga, misal visit dokter subspesialis. Oke. Nah, sudah masuk. Ini saya pilih no. Nah, lihat teman-teman, seperti ini kan. Jadi ini udah lebih simple, tidak boros, tidak perlu lagi diurai seperti yang lama dengan menyebutkan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di sini kan ada biaya visit dan konsultasi dokter spesialis kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di sini cukup 1. Begitu juga nanti kondisinya untuk tarif kamar misal. Kalau nanti tarif kamarnya mau dirinci gitu juga. Misal saya buat ada header khusus kamar misal. Saya buat ini tarif kamar misal. Saya buat sebagai headernya. Kenapa saya buat sebagai headernya? Saya mau buat rincian. Nanti ada kamar ini berapa, kamar ini berapa, seperti itu ya. Saya simpan. Nah, sudah muncul. Kemudian saya buat lagi. Saya klik di kamar. Saya buat tambah tarif. Nah, ini saya buat misal tarif kamar melati misal. Ini kamar per malam misal. Kemudian pendapatan rawat inap. Oke. Nah, coba perhatikan itu. Saya buat lagi misal tarif kamar kenanga misal. Tarif kamar apa ya?
buat contoh aja saya bingung. Kenanga, Melati, Mawar lah misal. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja. Oke, saya klik no misalnya, saya anggap sudah dulu. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini tarif kamar saya buat seolah ada, bukan seolah ya, ada rinciannya, ada subnya. Jadi tarif kamar judul sebagai judulnya, lalu dirinci ada tarif kamar Melati, Kenanga, Mawar. Jadi kita nggak perlu menyebutkan lagi tarif Mawar kelas 1 berapa, Mawar kelas 2 berapa, kelas 3 berapa, tidak perlu. Melati gitu juga dengan ini. Jadi cukup nama-namain saja untuk rincian berapa nanti besaran tarif untuk di kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau mungkin ada VIP, VVIP. Itu nanti di setting data tarif. Itu di sini kan kita menyusun itu. Ini kalau memang biar nggak penasaran ya, nanti di sini langsung saya simulasikan ya. Ini saya buka data tarif, kita buka yang tadi tarif layanan rawat inap. Nah ini kan yang barusan kita susun, ini masih nol semua nih. Masih nol semua. Yang ini kita tes misal visit dokter umum. Kalau tadi kan di sana juga dibagi-bagi ya, ada dokter umum. Ini kan dokter umum yang lama ya, yang versi lama. Di sini ada dokter umum kelas 1, kelas 2, kelas 3 menjadi 3 baris. Kalau yang tarif baru kan cuma 1 baris. Nah, untuk merincinya seperti ini. Rincian data tarif. Yes. Nah, disinilah kita tinggal isi berapa kelas 1, berapa tarif yang kelas 2, berapa yang tarif konsultasi visit dokter umum di kelas 3, berapa kalau yang ke VIP, berapa ke VVIP. Gitu juga nanti halnya kalau kita mau menyusun yang visit dokter spesialis. Di sini juga buat rinciannya kelas 1 berapa, kelas 2 berapa. Nah, teman-teman nanti tinggal diisi di sini. Itu. Isi di sini, isi di sini, isi di sini, isi di sini. Sama halnya juga dengan kamar. Kalau kamar Melati nanti berapa, kelas 1 berapa, kelas 2 berapa. Kira-kira seperti itu ya, cara migrasi dari pola tarif lama ke pola tarif baru. Jika sekiranya penjelasan saya masih ada hal yang membingungkan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar, atau bisa juga langsung tanya ke grup yang sudah kita sediakan. Terima kasih, semoga ini bisa memberikan pencerahan.